Ketika saya ngomong BTS 2 minggu sebelumnya, yang terjadi Johnny Plate masuk penjara kan? Mana Galarua? Katanya Galarua mau mengapakan itu. Saya juga bingung Galarua ini. Apakah ini yayasan? Apakah itu ormas? Apakah LSM? Hati-hati loh. Jangan kita dibiarkan seolah-olah kita ini, wah, ada strategi Sun Tzu. Musuh itu jangan langsung dihambat, tapi diberikan jalur supaya bisa bermanuver. Tapi ujungnya masuk ke daerah pembantaian. Silakan kita diskusi. Wah, jangan. Kemarin tuh ya Pak Ponto bilang, wah ikutlah strategi Cleopatra. Kalau kita lemah, ya bergabunglah sama yang kuat. Sekarang saya tanya, kenapa Cleopatra hancur? Kenapa Anthony mati? Bukan berarti strategi itu strategi. Hati-hati, strategi yang benar itu kalau mau kita pelajari, yang jelas. Siapa yang jadi pemenang, siapa jadi pecundang. Hati-hati dipengaruhi oleh paradigma-paradigma seperti itu. If you are weak, join. Loh, lain lagi Sun Tzu. Kalau Anda lemah, pura-puralah kuat. Kalau Anda kuat, pura-puralah lemah. Lain lagi. Mana yang mau dipakai? Sekarang saya tanya. Tapi ternyata, ya, apa yang diajarkan oleh Grandmaster Strategi yang namanya Sun Tzu dipelajari oleh semua bangsa. Bahkan Jepang sekalipun dia bilang, seandainya 100 tahun yang lalu saya sudah mempelajari yang namanya strategi Sun Tzu, saya tidak akan menjajah. Itu saya dapat itu tulisan itu di Jepang. Ya, oke lah, nanti kita bicarakan dalam pertanyaan saja. Ini ada ekstrinsi. Ya, karakter nasional ke Indonesia itu apa sih? Ada ide, ada filosofi, tapi di sini karakter tersebut mengandung prinsip-prinsip. Ngomong prinsip sama dasar aja nggak ngerti kok. Oke, saya tinggal itu ya. Nah, ini tadi. Jadi karakter nasional keindonesiaan adalah jiwa, semangat juang, kerangka, landasan pemikiran. Ya, pemikiran apa? Ide dan filosofi para founding fathers dan mothers. Nah, ini yang merupakan apa? Sumber perumusan karakter nasional keindonesiaan yang di dalamnya terdapat cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karakter nasional keindonesiaan mengandung apa? Berbagai asas atau prinsip ya yang harus ditaati oleh seluruh anak bangsa yang mengaku dan bersumpah sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Siapapun, apapun profesinya dan jabatannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demi terwujudnya Indonesia Raya yang liriknya selalu dinyanyikan pada acara kebangsaan dan kenegaraan. Ketika saya ngomong BTS 2 minggu sebelumnya, yang terjadi Johnny Plate masuk penjara kan? Mana Galarua? Katanya Galarua mau mengapakan itu. Saya juga bingung Galarua ini. Apakah ini yayasan? Apakah itu ormas? Apakah LSM? Hati-hati loh. Jangan kita dibiarkan seolah-olah kita ini, wah, ada strategi Sun Tzu. Musuh itu jangan langsung dihambat, tapi diberikan jalur supaya bisa bermanuver. Tapi ujungnya masuk ke daerah pembantaian. Silakan kita diskusi. Wah, jangan. Kemarin tuh ya Pak Ponto bilang, wah ikutlah strategi Cleopatra. Kalau kita lemah, ya bergabunglah sama yang kuat. Sekarang saya tanya, kenapa Cleopatra hancur? Kenapa Anthony mati? Bukan berarti strategi itu strategi. Hati-hati, strategi yang benar itu kalau mau kita pelajari, yang jelas. Siapa yang jadi pemenang, siapa jadi pecundang. Hati-hati dipengaruhi oleh paradigma-paradigma seperti itu. If you are weak, join. Loh, lain lagi Sun Tzu. Kalau Anda lemah, pura-puralah kuat. Kalau Anda kuat, pura-puralah lemah. Lain lagi. Mana yang mau dipakai?
Tapi ternyata ya, apa yang diajarkan oleh Grandmaster Strategi yang namanya Sun Tzu dipelajari oleh semua bangsa. Bahkan Jepang sekalipun dia bilang, seandainya 100 tahun yang lalu saya sudah mempelajari yang namanya strategi Sun Tzu, saya tidak akan menjajah. Itu saya dapat itu tulisan itu di Jepang. Nah, kita sudah mempelajari strategi Sun Tzu nggak? Saya kira di ruangan ini berapa orang yang membaca itu? Apalagi mendalaminya. Ya. Saya buku strategi Sun Tzu itu berlapis-lapis di tempat saya itu. Mungkin ada 10 itu. Ya. Nah, sekarang gini, karakter nasional Indonesia mengandung ajas. Tahu nggak ajas? Tahu nggak prinsip itu apa? Nah, nanti kita kupas yang harus ditaati. Nah, ini kita bicara, ya, kita bicara karakter nasional keindonesiaan. Makanya lagu Indonesia Raya tadi 3 stansa itu tolong dihayati. Ideologi Pancasila ada di sana. Ya. Di dalam itu ada ideologi Pancasila, walaupun tidak disebut Pancasila. Ya. Oke, inilah kita rumuskan ya, berdasarkan pemahaman apa yang sudah saya ajarkan tentang karakter, ya, kemudian nasionalisme, paradigma, dan prinsip-prinsipnya, maka rumusan ini saya kemas memang. Jelas, tidak ada kalau ditemukan di buku-buku mana. Ini saya mencoba mengemas berdasarkan pemahaman tentang karakter, tentang nasionalisme, tentang paradigma. Dan prinsip-prinsip, ajas-ajas, dasar-dasar ya, hukum yang ada di paradigma. Maka rumusan karakter paradigma karakter nasionalisme keindonesiaan itu apa? Kerangka landasan pemikiran. Karena paradigma itu kan saya bilang, kerangka landasan pemikiran di mana kita hidup. Landasan pemikiran tentang kehidupan di mana kita hidup. Itulah paradigma. Jalan, ya, ibarat peta. Kita perlu kompas, bukan jarum jam. Ya, yang bercirikan keindonesiaan lah. Jangan bercirikan ke Arab-Araban, ke Belanda-Belandaan, ke Amerika-Amerikaan. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dulu pun kita bertanya, kenapa bukan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kenapa hanya disebut Negara Republik Indonesia? Nah, oke ya. Untuk dijadikan apa? Sebagai panduan, aktualisasi dan implementasi kepemimpinan, ya, negarawan. Kita ini pemimpin semuanya. Mau tukang beca pun pemimpin sebenarnya. Dia memimpin hidupnya, self leadership. Ya. Di sini sebagai panduan aktualisasi dan implementasi. Kenapa aktualisasi dan implementasi? Ada 2 kata yang berbeda. Aktualisasi walaupun belum dinormalkan, sudah diaktualkan. Orang Batak dulu, kakek saya, nenek saya, apa dia tahu Pancasila? Nggak tahu dia, tapi sudah mengaktualisasikan semua nilai-nilai yang ada di Pancasila itu. Baik itu ketuhanan, baik kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, baik persatuan, sudah diaktualisasikan. Orang Batak punya paradigma sendiri. Seperti Dalian Natolu. Ya punya visi sendiri. Punya. Sebagai bangsa. Tetapi setelah menjadi bangsa Indonesia, menjadi suku bangsa Batak. Saya nggak tahu, masih banyak yang lain. Karena kebetulan saya orang Batak, ya maka saya jelaskan. Kami punya tulisan sendiri. Kami punya bahasa sendiri. Kami punya adat istiadat sendiri. Kami budaya sendiri. Kami punya konstitusi sendiri. Pada orang Batak itu, semuanya raja, tapi tidak ada raja di atas raja, kecuali Tuhannya sana yang jadi raja. Nah, itulah menjadi ke-10. Bagaimana implementasi kebenaran negara mengejawantakan, ya, ke-10 dasar cita yang tadi saya katakan itu.
Ya, jadi apa? Ya, paradigma karakter nasional keindonesiaan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di segala aspek kehidupan. Ipolek Sosbud Hankam. Baik di bidang ideologi, politik. Jadi nggak ada ideologi yang mendua. Hanya satu-satunya. Pancasila adalah satu-satunya ideologi bangsa Indonesia dan dasar negara. Itu sudah matang, jangan dimentahkan. Sudah menjadi kesepakatan, dioakkan. Malah dibilang nothing. Ini otaknya di mana ini? Saya jelas saja, saya nggak peduli. Dalam rangka apa? Keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia serta utuhnya jati diri bangsa Indonesia. Inilah yang saya kemas. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Ya, tapi bagaimana mengemas nasi, mengemas bubur lebih enak dari nasi? Itulah filosofinya. Oke, ini paradigma karakter nasional keindonesiaan inilah nanti akan kita diskusikan di seri keempat. Akan saya jelaskan satu persatu. Ya, inilah yang saya tulis waktu Lemhanas. Ya, nah coba tolong ini perhatikan ini. Ini ya Pak Harto pernah berpesan perlu mengingat pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kedua, Jenderal Besar ya Pak Harto pada pidato kenegaraan 174. Usaha memperkokoh pertumbuhan bangsa ini merupakan bagian penting ya tujuan tersendiri daripada pembangunan Indonesia. Ya, dua, lebih-lebih karena masyarakat kita adalah masyarakat majemuk, masyarakat yang serba ganda. Kemarin saya bilang tanpa Pancasila negara kesatuan ini tidak ada, karena itu di dalam paradigma seperti ikan dengan air. Saya nggak tahu ya, Pak Ponto itu nggak ngerti paradigma. Coba tanya sama dia, paradigma ada apa nggak? Bisa dia jawab nggak? Saya mengupas habis mencari apa itu ya paradigma supaya saya bisa memperkaya adik-adik. Sejak kapan itu paradigma muncul ke permukaan di bumi Nusantara ini? Saya tanya, kan ketika terjadi reformasi, yang membidani juga Pak SBY waktu itu, paradigma baru TNI. Beliau yang membidani. Wah, saya kaget. Ini muncul terminologi baru paradigma. Saya harus mengkaji. Kemana? Wow. Ternyata di Lemhanasnya Australia, tapi mereka tidak bilang Lemhanas dulu. Dulu mereka bilang ya Australian Defense College, tapi sudah berubah. ACDSS. Australia Center Strategic Studies. Saya ke sana. Saya lihat Pancasila itu, bukan Pancasila, paradigma itu ya. Waduh gila. Diajarkan tuh mungkin sampai 2 minggu dan terus menerus. Itulah landasan pemikiran itu. Saya capek ngajar ya. Kalau nggak ngerti tolong ditanya. Karena kita harus punya knowledge. Knowledge tanpa dipahami kita tidak bisa mengambil keputusan. Karena best knowledge, best understanding, best decision making proses. Karena hidup ini adalah keputusan. Ya. Sekarang keputusan kita mengatakan Pancasila itu hoak. Itu keputusan loh. Hati-hati. Hati-hati. Malah ketawa-ketawa saya lihat. Saya pengen masuk kemarin, tahu nggak? Tapi kenapa di mute? Siapa itu moderatornya? Kalau saya udah muncul, kalian ngomong Pancasila, saya hati-hati sekali. Justru saya masuk itu untuk mencegah. Kalau sudah begini bisa dicegah lagi nggak? Sudah hati-hati namanya perang informasi. Nah, lebih-lebih karena masyarakat kita adalah masyarakat berjemuk yang serba ganda. Sudah majemuk, serba ganda lagi. Batak itu ada berapa? Banyak Batak itu. Jangan dikira satu. Enggak. Batak Toba, Simalungun, Angkola, Batak Karo, kalau mau ngaku. Pak-pak. Banyak. Ganda. Satu Batak aja banyak. Bukan satu aja. Papua coba. Berapa suku dia? 7 suku besar. Tetapi
Ada 300 katanya. Nah, kita bermacam-macam suku, memiliki bahasa, kebudayaan daerah yang beraneka ragam, mempunyai adat istiadat kedaerahan yang berbeda-beda. Kulit rambut tidak semuanya sama. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang ikal, ya, menganut agama yang berlain-lainan. Mendiami kepulauan besar kecil yang tidak terbilang jumlahnya di satu tanah air yang luas dan indah ini. Menyadarilah perbedaan-perbedaan itu. Itulah Pancasila. Kalau tidak ada Pancasila sebagai alat pemersatu, alat perekat, ada nggak Indonesia? Jangan kemarin Gajah Mada, iya aja lagi. Waduh. Coba kalau saya masuk kemarin, langsung saya tendang itu yang ngomong-ngomong begitu. Ya. Oke, ini kita lebih menyadari kebulatan tekad untuk bersatu padu sebagai bangsa Indonesia. Sudah kebetulan, sudah tekad kita mendirikan bangsa ini, mendirikan negara ini. Musuh kita dulu siapa? Kita dulu belum ada Indonesia, belum. Saya beritahu belum, ya. Baru dikumandangkan. Telah mengikatkan diri dalam satu bahasa Indonesia. Ya, udah seterusnya banyak nanti. Aduh, saya mau kasih ini gimana caranya saya mengirim. Sejak ratusan tahun yang lalu, kita bangsa Indonesia telah merasa senasib dan sepenanggungan. Sampai sekarang, 4,5 abad lebih, keadilan itu tak kunjung datang. Timbul perasaan kebangsaan, timbul perasaan persatuan, timbul kesatuan kepribadian yang telah berurat akar turun-menurun. Saya kemarin pada saat saya ngomong di yang sebelumnya, tidak ada penduduk asli Indonesia, semuanya pendatang. Saya sebagai bangsa Batak, saya pelajari dari mana datangnya bangsa Batak itu. Dayak, Toraja. Ketika Stephen Seagal datang berkunjung ke Dayak, dia ingin melihat apakah, dia kan kebetulan orang Dayak Amerika. Dia ingin melihat apakah budayanya itu masih sama. Jangan kita tutup mata ya. Ini, sepakat untuk perbedaan, itulah demokrasi Pancasila. Tapi itu tadi, pesan kemerdekaan yang disampaikan Pak Nurkolis Majid. Merdeka dari penyelewengan, merdeka dari kesengsaraan, dan sebagainya. Rasa dendam, kesenangan. Kita ini konflik terus, dendam-mendendam. Itulah yang dibilang siapa? Mukhtar Lubis dalam bukunya. Ya, merdeka dari ketakutan, serba ketakutan. Mau beribadah aja takut. Ada rasa takut. Ini gimana? Sekarang saya melihat negara kesatuan ini masih ada secara fisik. Tapi secara non-fisik sudah mindsetnya sudah terpecah-pecah, tidak bersatu lagi. Hati-hati. Makanya siap-siap, betul, bersiap-siap itu untuk apa? Sekarang saya katakan, ya, rasa ketakutan, rasa keterbelakangan demi masa depan yang bermartabat. Ya. Saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara terkasih di Papua merasa ketinggalan terus, keterbelakangan terus. Ya kan? Sekarang dendam dipupuk terus. Nah, ribut tanpa akhir. Sampai kapan itu ribut? Ya. Ini. Jadilah bambu, jangan jadi pisang. Daunnya lebar membuat anaknya tidak kebagian. Ya. Kebagian apa? Sinar matahari. Kalau bambu lain, rela telanjang asal anaknya rebung, pakaiannya lengkap gitu loh. Ini filosofi kawan. Ya. Belum lagi Gus Dur. Marilah kita bangun bangsa Indonesia. Kita tinggalkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah tugas kesejahteraan kita yang tidak ya boleh kita lupakan sama sekali. Ya, pertanyaan dasarnya adalah apa? Sanggupkah kita sebagai bangsa mengembangkan sikap, meninggikan kepentingan bersama dan mengalahkan kepentingan pribadi dan pemimpin bangsa kita.
Keberagaman itulah Indonesia. Jangan disebut hoak ya. Nah, ini dari Bapak asuh saya, Pak Saidiman. Kalau kebetulan beliau udah almarhum, kalau tidak, saya minta beliau bicara di sini. Ya, pemimpin nasional harus memiliki semangat kebangsaan, national spirit, kemauan kebangsaan, national will, dan satu lagi daya laksana kebangsaan, national deed. Ini saya rekam benar-benar dan saya hayati. Nanti saya tunjukkan video bagaimana kedekatan saya dengan Pak Saidiman ini. Nah, tidak ada yang lain ya. Berlaku tetap selamanya. Oke. Banyak lagi harapannya. Yang sangat penting dalam pemerintahan hal hidupnya ialah semangat. Para penyelenggara negara, para pemimpin penelitian. Jadi meskipun undang-undang dasar dibuat yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara dan para pemimpin pemerintahan itu masih bersifat perorangan, maka undang-undang tadi tidak ada artinya dalam praktek. Saya udah katakan ya, kemarin Gajah Mada sama beberapa itu meninjau hierarkinya undang-undang. Undang-undang yang paling tinggi, sumber hukum tertinggi adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh dirubah. Kalau undang-undang boleh nggak? Dan undang-undang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan amanat pembukaan konstitusi. Makanya pembukaan konstitusi itu tidak boleh dirubah. Merubah itu sama saja merubah negara. Sama saja meruntuhkan negara. Itu yang diajarkan, ditanamkan. Maka ketika amanat pembukaan Undang-Undang Dasar dulu menggunakan Jakarta, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, seluruh anak bangsa tidak mau. Itulah sebabnya seharusnya yang menjadi tema teks proklamasi adalah Piagam Jakarta. Tapi apa yang terjadi? Harusnya ya proklamasi itu disampaikan tanggal 8 Agustus. Ya, tetapi berubah menjadi 17 Agustus. Lo tanya aja ya, yang belajar sejarah, tapi didesak. Ya, karena Bung Karno masih ragu mungkin ya. Jadi diundur-undur, tapi tanggal 17 itu tidak ada jalan lain. Pemuda yang memaksakan. Ya, nanti saya jelaskan. Meskipun undang-undang itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik adanya, maka undang-undang tadi tentu tidak akan merintangi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Oh, muncullah undang-undang TNI malah menghambat TNI. Waduh, kacau kita ini. Semangat persatuan keindonesiaan yang berdasarkan amanat ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah dalam rangka tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, silakan, ini kan ada rekamannya. Tapi materi yang saya sampaikan ini memang perlu dibagikan sebenarnya. Tapi bagaimana saya membagikan ini? Kemampuan saya terbatas. Ya, ini aja tadi baru selesai jam 7. Ya. Ini pesan para bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pengorbanan para pahlawan dan para perjuang berdirinya negara bangsa. Kita sudah berjuang mati-mati para pendahulu kita, malah kita bikin macam-macam di negara ini. Ya. Oke lah, saya sampai di sini aja. Moderator. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,